Selamat hari Minggu semuanya. Tepatnya 15 Maret 2026 ya. Coba bayangin bentar, gimana kalau rahasia buat dapetin semua yang kamu mau, itu ternyata bukan dari rencana 10 tahun yang bikin stres, atau kerja lembur 60 jam seminggu. Yang ada malah bikin burnout kan? Bener banget. Gimana kalau jawabannya malah ada di sebuah buku merah kecil, setebel 28 halaman dari tahun 1926, buku yang secara harfiah nyuruh kamu buat berhenti berusaha terlalu keras. Iya, dan hari ini di sesi bedah mendalam kita bakal ngebongkar fenomena yang jujur aja ya, ini sangat berlawanan sama budaya kerja modern kita yang serba gila-gilaan ini. Kita bakal membedah pamflet yang umurnya pas banget 100 tahun hari ini. Judulnya It Works. Waktu awal terbit ini nggak ada nama penulisnya kan? Iya, anonim. Dan bukunya itu tipis banget, kamu bisa kelarin bacanya cuma pas lagi istirahat makan siang. Tapi, entah gimana, buku ini udah kejual lebih dari 1,5 juta kopi. Wow, 1,5 juta. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, buku ini tuh diam-diam sering banget dijadiin materi wajib di berbagai program pelatihan korporat elit sampai hari ini. Bener. Makanya sumber yang kita bedah hari ini tuh bener-bener kayak kapsul waktu yang mempesona. Kita nggak cuma lihat teks asli dari buku It Works, karya penulis misterius berinisial RHJ ini, tapi Tapi kita juga nyandingin itu sama sebuah esai historis yang tajam banget kan? persis, esai judulnya The Three-Step Miracle dari Mitch Horowitz. Dan esai Horowitz ini krusial banget karena dia benar-benar ngupas habis asal-usulnya, konteks sejarahnya, dan yang paling penting sih fondasi psikologis yang tersembunyi di balik janji-janji ajaib buku ini. Nah, misi kita hari ini sangat jelas. Buat kamu yang lagi dengerin sekarang nih, di era di mana kita tiap hari dibombardir sama notifikasi, kelebihan informasi, dan kebingungan mau dibawa kemana hidup ini, jadi apa makna dari semua ini? Pertanyaan bagus. Ya kan? Untuk kamu yang sibuk, buku ini tuh seolah datang dari masa lalu nawarin jalan pintas yang radikal. Sebuah cara buat mutus semua kebisingan di kepalamu dan memaksa kamu buat tahu apa yang benar-benar kamu mau. Soalnya si penulis buku ini tuh punya observasi yang, memukul banget tentang masyarakat kita. Dia ngelihat kalau kebanyakan dari kita itu sebenarnya nggak tahu apa yang kita mau. Cuma ngawang-ngawang aja. Iya, dia nyebut ini sebagai penyakit sekedar berandai-andai. Ada perbedaan yang sangat masif antara keinginan yang terarah sama angan-angan pasif. Nah iya, wishing versus wanting ya. Betul, si RHG ini ngamatin kalau pikiran kebanyakan orang tuh dipenuhin sama dialog internal yang isinya ngeluh doang atau berharap nasib mereka berubah tapi nggak ada kejelasan sama sekali. Angan-angan pasif ini ibarat kabut di dalam otak. Dan kabut kan nggak punya kekuatan buat ngegerakin apapun. Masuk akal banget. Di dalam teksnya tuh ada contoh yang relate banget sama keseharian kita. Padahal ini ditulis seabad yang lalu loh. Dia cerita soal Jimmy, si office boy, yang ngelihat mobil roadster merah lewat di jalan, terus cuma bergumam santai. Wah, andaikan mobil itu milikku. Ya, itu keluhan klasik. Iya kan? Terus ada lagi si Jones, seorang akuntan, yang lagi jalan-jalan hari Minggu sama istrinya. Dia nunjuk rumah bagus terus bilang, pasti enak punya rumah kayak gitu, tapi ya sudahlah, kita kayaknya harus terus menyawa. Itu dia. Itu bukan keinginan. Itu cuma keluhan yang dipoles seolah-olah jadi harapan. Soal satu analogi modern nih. Bayangin kamu buka aplikasi streaming film malam-malam. Kamu cuma natap layar, nge-scroll ke bawah tanpa arah sampai setengah jam, berharap algoritmanya tiba-tiba ngasih film yang pas banget sama mood kamu. Dan itu biasanya berakhir dengan kita nggak nonton apa-apa kan? Persis. Itu yang namanya sekedar berandai-andai atau berharap. Coba bandingin sama kalau kamu tahu persis mau nonton apa. Kamu buka aplikasinya, masuk ke kolom pencarian, ngetik judul film yang spesifik, terus langsung tekan tombol play. Nah, itu baru namanya menginginkan. Yang paling menakjubkan di sini adalah mekanisme di balik analogi kolom pencarianmu itu sebenarnya udah diidentifikasi di awal abad ke-20 oleh para pemikir zaman itu. Wah, masa sih? Iya. Penulis It Works ini minjem konsep dari Dr. Thomson J. Hudson tentang apa yang dia sebut pikiran subjektif. RHJ sendiri pakai istilah Immanuel atau kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Oke, jadi lebih ke arah spiritual gitu bahasanya. Tergantung kamu mau lihatnya dari mana. Mau dari kacamata teologis kek, atau murni neurologis, prinsip dasarnya sama. Di bawah kesadaran kita sehari-hari, ada sebuah kekuatan pemrosesan bawah sadar yang kapasitasnya luar biasa masif. Ibarat superkomputer gitu ya?
Benar banget. Masalahnya, superkomputer ini nggak bakal merespon harapan yang setengah-setengah. Pikiran subjektif ini nggak bisa proses perintah ambigu kayak, aku pengen hidup lebih baik. Dan superkomputer ini malah bisa jadi bumerang kalau kita salah masukin prompt atau perintah kan? Aku jadi inget cerita soal Presiden Bondum di buku itu. Ah iya, contoh yang ngeri-ngeri sedep itu. Iya. Dia itu eksekutif perusahaan yang tiap tahun pas mau masuk musim tertentu, dia malah duduk di ruangannya, ngeluh, dan bener-bener bersiap-siap buat serangan alerginya. Dia malah nyuruh stafnya buat siap-siap juga kan? Iya, dia bilang, aduh, bentar lagi aku pasti sakit parah nih. Dia nggak cuma ngeharapin alerginya datang, dia secara harfiah ngasih instruksi spesifik ke superkomputer di otaknya buat mastiin tubuhnya beneran tumbang. Kasus Presiden Bondum itu demonstrasi yang sangat sempurna tentang gimana pikiran bawah sadar kita bekerja. Dia tuh kayak pelayan yang sangat patuh, tapi bener-bener harfiah dan, nah ini, nggak punya selera humor. Nggak ngerti sarkasnya pelayannya. Nggak sama sekali. Pelayan ini nggak bisa bedain mana perintah yang untungin, mana yang merugikan. Kalau kamu terus-terusan bilang, kita nggak mungkin bisa beli rumah itu, sang pelayan cuma bakal nyatet itu sebagai instruksi mutlak. Terus dia bakal bilang, baik, instruksi diterima bos, gitu ya? Persis. Terus pelayan ini bakal mastiin kita ngambil keputusan-keputusan finansial kecil setiap hari yang ya bikin kita tetap miskin dan terus nyewa rumah. Keluhan yang diulang-ulang itu tanpa sadar memprogram pikiran kita buat mewujudkan realitas negatif tersebut. Oke. Kalau pikiran bawah sadar kita ini beneran kayak pelayan yang terlalu kaku dan harfiah, terus gimana cara kita ngasih instruksinya biar nggak salah kaprah? Nah, disinilah buku It Works ngejatuhin bomnya. Dia ngasih 3 aturan yang kaku banget. Pertama, tulis daftar hal atau kondisi yang benar-benar kamu pengen, urutin dari yang paling penting, terus baca daftar itu pagi, siang, dan malam. Terus yang kedua? Kedua, pikirin hal-hal di daftar itu sesering mungkin sepanjang hari. Dan ketiga, nah ini ditulis pakai huruf kapital semua, jangan beritahu siapapun tentang rencanamu ini. Kedengerannya simpel banget kan? Oke, mari kita bedah ini. Jujur aja ya, pas pertama kali aku baca instruksi ini, rasanya tuh kayak lagi baca buku sihir anak-anak. RHJ bahkan ngelarang pembacanya mikirin bagaimana keinginan itu bakal terwujud. Perlu pusing mikirin proses biokimia apa yang terjadi di dalam gelapnya tanah itu. Tiba-tiba aja bijinya tumbuh jadi tangkai dan berbuah ratusan biji jagung baru. Tapi maksudku bukankah pendekatan jangan banyak tanya, lakuin aja, ini terlalu naif buat pikiran analitis orang zaman sekarang? Kalau dilihat sekilas dari permukaannya aja, itu emang terdengar kayak pandangan mistis yang terlalu disederhanakan. Tapi data historis yang digali sama Mitch Horowitz ngasih konteks yang bakal ngubah total perspektif kita. Gimana tuh? Apa yang ditulis R.H.J. Anje di tahun 1926 itu sama sekali bukan sihir murahan. Dia sebenarnya lagi mempopulerkan bentuk awal dari apa yang ilmu kedokteran modern sebut sebagai neuroplastisitas dan kekuatan sugesti diri. Wow, neuroplastisitas. Di tahun segitu? Iya, Horowitz narik benang merahnya ke seorang tokoh bernama Emile Coué. Dia ini apoteker sekaligus psikolog otodidak dari Prancis yang kebetulan lagi tur ke Amerika. Oh, Emile Coué ini yang datang ke Chicago tahun 1923 kan? Bener banget. Cuma beda 3 tahun sebelum buku It Works ditulis di kota yang sama dong. Wah, pasti ada persilangan ide yang luar biasa di sana. Atmosfer intelektual di Chicago waktu itu emang lagi gencar-gencarnya bahas gagasan Coué ini. Jadi gini, pas masih praktik di Prancis, Coué nemuin sebuah anomali medis yang ngubah seluruh karirnya. Dia nyadar kalau pasien-pasiennya tuh sembuh jauh lebih cepat pas dia, sebagai figur otoritas, memuji racikan obatnya secara berlebihan. Tunggu. Padahal secara kimiawi, racikan obat yang dikasih ke kelompok pasien yang sembuh cepat, itu sama persis sama pasien lainnya. Sama persis. Nggak ada perbedaan molekul sedikit pun. Astaga. Kedengarannya kayak anekdot kuno kan? Tapi, fenomena ini sekarang jadi fondasi pemahaman kita soal efek placebo. Bahkan, Fakultas Kedokteran Harvard di tahun 2014 pernah rilis studi yang ngebuktiin hal ini. Keyakinan pasien sama sebuah perawatan bisa secara harfiah merangsang otak buat ngelepasin endorfin dan dopamin. Yang mana itu secara fisik mengubah kimia tubuh dan beneran mempercepat penyembuhan. Wow,
Betul. Dari situ, Kue nyadar satu hukum absolut. Pas imajinasi dan kemauan keras saling bertentangan, imajinasi bakal selalu menang telak. Berdasarkan ini, dia nyiptain metode sugesti diri yang sistematis. Yang pakai mantra itu ya? Iya, pasiennya diwajibin buat ngulang mantra spesifik tiap hari. Hari demi hari, dalam segala hal, saya menjadi semakin baik. Dan biar mereka nggak hilang fokus pas ngucapin mantranya, dia ngasih alat bantu fisik. Seutas tali dengan 20 simpul kan? Kayak tasbih sekuler gitu buat dihitung tiap pagi dan malam. Tepat sekali. Wah, gila sih. Berarti penulis It Works ini pada dasarnya ngebajak metode klinis dari apoteker Prancis ini dan ngubahnya jadi format yang lebih personal. Dia cuma ganti tali bersimpul 20 itu sama selembar kertas daftar keinginan. Dan mempertahankan dosis penggunaannya, pagi, siang, malam. Benar. Dan kalau kita balik ngomongin soal neuroplastisitas yang kamu sebut tadi, ini mulai masuk akal banget. Bayangin aja otak kita itu kayak hutan belantara yang lebat banget. Pikiran sadar kita tuh ibarat orang yang bawa parang. Yang lagi ngebuka jalan. Nah, tiap kali kita baca daftar keinginan itu, kita sebenarnya lagi membabat semak belukar buat bikin jalan setapak baru di otak. Awalnya pasti susah banget. Tapi kalau kita lewatin situ pagi, siang, dan malam, jalan setapak itu perlahan jadi jalan tanah yang padat. Terus lama-lama jadi jalan beraspal. Persis. Dan pas udah jadi jalan aspal, pikiran bawah sadar kita langsung ngambil alih kemudi dan meluncur aja di situ, tanpa kita sadari. Analogi jalan setapak di hutan itu benar-benar terjemahan yang sawat akurat tentang cara kerja sinapsis di otak kita. Istilahnya tuh, neuron yang menyala bersamaan bakal terhubung secara permanen. Dan Horowitz juga nge-highlight kalau penulis terkenal lain di era yang sama, Napoleon Hill, dia juga paham banget soal mekanika otak ini. Oh, penulis Think and Grow Rich ya? Betul. Hill ngajarin kalau tindakan fisik nulis keinginan kita di atas kertas itu bakal ngubah keinginan abstrak jadi semacam alat pelacak internal, homing device di dalam alam bawah sadar kita. Nah, alat pelacak, konsep ini tuh mirip banget sama apa yang di psikologi modern disebut Reticular Activating System atau RAS kan? Wah, nyambung banget tuh. Gimana contohnya? Kayak gini, bayangin tiba-tiba kamu mutusin pengen beli mobil warna merah tua. Sebelum kamu mutusin itu, kamu jarang banget ngeliat mobil warna merah tua di jalan kan? Iya, kayak biasa aja lewat. Ya, keesokan harinya, di jalan tol, di parkiran, di lampu merah, kamu tiba-tiba ngeliat mobil merah tua di mana-mana. Mobil-mobil itu sebenarnya selalu ada di situ dari dulu. Tapi otakmu sebelumnya nyaring itu sebagai informasi yang nggak penting. Oh, paham. Filter di otaknya berubah. Ya, begitu kamu nulis tujuanmu dan membacanya setiap hari, kamu tuh lagi ngasih instruksi ke filter di otakmu buat berhenti nyaring hal-hal yang berkaitan sama tujuanmu itu. Otakmu mulai peka dan menyeleksi peluang bisnis, obrolan orang di kafe, atau celah karir yang sebelumnya cuma lewat gitu aja. Itu persis banget sama cara kerja alat pelacak internal kita. Dan pemahaman tentang betapa rapuhnya jalan setapak neurologis yang baru dibangun inilah yang ngebawa kita ke aturan ketiga yang ketat banget tadi. Aturan kerahasiaan, jangan beritahu siapapun. Iya. Kenapa nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa? Karena keyakinan internal yang baru aja kita bentuk itu ibarat tunas yang masih tipis banget. Coba bayangin kamu nyeritain ambisimu ke orang yang sinis. Duh, habis pasti. Keraguan mereka, ekspresi ngeremehin di wajah mereka, atau ini yang paling sering komentar realistis mereka, itu bakal langsung meracuni imajinasimu. Kamu kan nggak ada modal gitu ya komentarnya. Bener. Dan pikiran bawah sadarmu itu sangat sensitif sama sugesti. Dia bakal nyerap keraguan eksternal itu jauh lebih cepat daripada tujuanmu sendiri. Jadi rahasia itu adalah tameng mutlak buat ngelindungin proses pembentukan saraf barumu. Gila. Membicarakan ambisimu ke orang skeptis itu sama aja ngasih izin ke mereka buat nanam rumput liar di jalan setapak yang lagi susah payah kamu bangun. Masuk akal banget sih. Tapi, ngomongin semua psikologi dalam ini bikin Atu makin penasaran sama otak di balik buku ini. Si RHJ tadi. Iya. Siapa sih sebenarnya jenius yang bisa ngambil teori psikologi dari Eropa, terus disaring jadi instruksi mekanis cuma 28 halaman? Selama puluhan tahun publik kan cuma tahu dia dari 3 huruf itu. RHJ. Nah, misteri itu akhirnya berhasil dipecahkan. RHJ itu nama aslinya Roy Herbert Jarrett. Dia hidup dari tahun 1874 sampai 1937. Jadi,
Dia bukan akademisi atau profesor gitu? Sama sekali bukan. Kisah hidupnya justru perwujudan klasik dari mobilitas kelas pekerja. Dia nggak lahir di keluarga kaya, keluarganya imigran, ayahnya cuma kerja serabutan, jadi pengantar es balok dan penjaga malam. Wow, dari bawah banget ya. Papuli, Jared ini punya dorongan yang luar biasa. Pas dia nerbitin buku ini di usia 52 tahun, dia udah merangkak naik jadi manajer penjualan untuk sebuah perusahaan manufaktur mesin cetak gede di Chicago, namanya American Multigraph. American Multigraph. Pas aku riset, aku sempat nelusurin sejarah perusahaan ini loh. Dan ini kepingan puzzle yang penting banget. Oh ya, kenapa tuh? Gini, di dekade 20-an, mesin multigraph itu benar-benar keajaiban teknologi. Sebelum ada mesin ini, kalau kamu mau nyetak dokumen, kamu harus pergi ke pabrik percetakan besar, berurusan sama plat timah yang rumit dan bayarnya mahal banget. Ribet banget ya zaman dulu. Terus datanglah mesin ini, ukurannya cuma segede meja kerja. Dan emang dirancang khusus biar bisa dipakai sama pegawai admin biasa di kantor. Kamu tinggal muter tuas, pencet beberapa tombol, mesinnya otomatis nyusun huruf dan nyetak ratusan salinan buletin dengan sempurna. Wah, ini kayak Apple Computer di zamannya dong. Bener, komputer pribadi pertama lah ibaratnya. Nah, coba lihat kesehariannya si Jared. Dia kan manajer sales yang masarin mesin ini. Mesin yang memecahkan masalah rumit jadi operasional gampang. Tinggal pencet tombol. Sangat masuk akal kalau pola pikirnya terpengaruh dari pekerjaannya. Dia pasti mikir, gimana kalau filosofi hidup juga bisa dibikin sesimpel itu? Persis. Dia pasti mikir, gimana kalau hukum mental dan spiritual di alam semesta ini bisa dioperasikan sesederhana mesin pembuat dokumen ini. Dia ngebuang semua teori bertele-tele dan nyiptain filosofi hidup yang mekanis, efisien, dan tanpa basa-basi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, pengamatanmu soal teknologi yang pengaruhi pola pikir Jared itu nembus langsung ke inti budaya bisnis Amerika saat itu loh. Memangnya budaya mereka gimana waktu itu? Masyarakat Amerika di era 20-an itu sangat memuji efisiensi. Mereka tuh nggak peduli sama kerumitan proses, pokoknya mereka cuma muji hasil yang bisa diukur. Bahkan, sejarah gimana buku ini dapat judul aslinya adalah monumen dari pragmatisme itu. Oh, cerita soal judul It Works ya? Iya, jadi pas Jared selesai ngetik draftnya, dia ngirim naskahnya ke sahabatnya, namanya Joel F. Stevens. Stevens ini kebetulan pemilik agensi periklanan gede di Chicago. Anak agensi nih, pasti pikirannya jualan banget. Nah, pas Stevens selesai baca naskah soal pikiran subjektif dan hukum semesta itu, dia sama sekali nggak ngebales pakai kritik sastra atau perdebatan teologis yang panjang. Dia cuma ngembaliin naskah itu ke Jared dengan satu baris catatan singkat. Tulisannya apa? Cuma 3 kata bahasa Inggris. It works. Ini berhasil. Ya ampun, pemilik agensi iklan emang beda. Langsung lihat selling point utamanya. Nggak butuh judul puitis, yang penting ini berhasil. Dan Jared langsung setuju. Dia jadiin komentar singkat itu sebagai judul permanennya. Dan peristiwa ini tuh sejalan banget sama pengamatan tajam email Kue sendiri pas dia ngebandingin pasien-pasiennya dari berbagai negara. Oh, ada perbedaan kultural ya? Kelihatan banget. Kue pernah nyatat kalau orang Eropa dikasih konsep baru, kecenderungan mereka itu duduk melingkar, terus berdebat secara filosofis, nanyain dasar teorinya sampai berjam-jam. Terus kalau orang Amerika? Orang Amerika punya insting yang jauh lebih buas. Mereka ngelihat ada potensi dari alat itu, langsung mereka tes di lapangan hari itu juga. Dan satu-satunya metrik evaluasi mereka cuma satu. Apakah metode ini kasih hasil nyata? Pendekatan Jared di buku ini mewujudkan mentalitas berorientasi hasil yang sangat Amerika itu. Cepat, instan, dapat hasil. Tapi ngomong-ngomong soal fokus pada hasil yang instan dan pragmatis ini, Kenapa? ada yang janggal. Sebenarnya ini bawa kita ke sebuah persimpangan yang cukup bikin resah sih. Buku ini kan secara terang-terangan dan tanpa malu-malu memfasilitasi pencapaian materi murni. Ya, harta duniawi lah ya. Jared nyuruh pembacanya nulis daftar mobil tipe terbaru, rumah mewah, angka spesifik di rekening bank, atau promosi jabatan. Nah, kalau Emmanuel atau pikiran subjektif kita ini beneran mesin perwujudan tak terbatas yang bakal matuhin apapun yang kita tulis, bukankah ini kayak ngasih kunci peluncur nuklir ke anak kecil? Analogi yang menyeramkan. Tapi benar. Gimana kalau ambisi kita melenceng? Gimana kalau benda yang kita pengen mati-matian itu justru malah bakal ngancurin hidup kita? Atau yang lebih parah, ngancurin hidup orang lain demi ambisi kita doang? Narasi yang tadinya menggebu-gebu tuh tiba-tiba berhenti.
Oh, yang bagian peringatan itu? Bener. Dia masukin satu bagian khusus, dicetak tebal, judulnya caution atau peringatan. Di situ dia peringatin pembacanya dengan tegas banget kalau metode ini sangat mungkin ngasih hal-hal yang justru bakal nyeret kamu ke jurang penderipaan. Berarti nggak semuanya indah-indah aja ya? Nggak sama sekali. Kamu bisa aja secara nggak sadar bermanifestasi dapetin sesuatu yang ngelukain orang sekitarmu, atau bikin dirimu sendiri kena penyakit mental karena stres nanggung hasilnya. Atau kalau pakai kata-kata Jared sendiri, merampokmu dari kehidupan abadi. Astaga, alam semesta nggak bakal ngerem permintaan kita ya? Nggak bakal. Dia bakal kasih secara penuh, plus semua konsekuensi berdarah yang nempel di paket itu. Wah, ini ngingetin aku banget sama kiasan klasik soal perjanjian siluman atau cerita jin di botol ajaib itu loh. Ah iya, jin yang nggak bolin secara arfiah banget. Iya kan? Jinnya ngabulin permintaanmu, tapi selalu dengan cara yang tragis. Kamu minta jadi orang paling kaya, besoknya seluruh keluargamu tewas kecelakaan dan kamu dapat uangnya dari asuransi jiwa mereka. Tragis banget. Makanya harus hati-hati banget sama apa yang kita tulis. Mungkin itu juga alasannya kenapa di awal buku, Jared nyaranin pembaca buat berlatih sama benda-benda materi yang sepele dulu kali ya, sebelum berani minta hal yang lebih masif kayak nyembuhin penyakit kronis. Setuju, emang jauh lebih gampang buat dapetin kekayaan finansial daripada meluruskan niat dan etika di dalam hati kita sendiri. Jared sadar betul kalau megang kendali atas keinginan tuh adalah seni paling susah yang harus dikuasain manusia. Nah, ngomongin soal ngendaliin keinginan dan etika, disinilah bagian yang sangat menarik. Ada satu detail fisik dari buku ini yang pas aku tahu, itu bikin aku bener-bener tercengang. Detail sampulnya ya. Iya, dan lucunya, detail ini sempat dihilangin sama beberapa penerbit modern yang mungkin mikir, ini desain usang. Padahal ini penting banget. Di sampul edisi asli It Works, ada sebuah simbol rahasia. Bukan teks, bukan nama penulis, tapi sebuah ilustrasi geometris. Sebuah bujur sangkar yang ngulung salib di tengahnya kan? Tepat. Dan bertahun-tahun orang baca pamflet itu cuma bisa nebak-nebak. Apaan sih maksudnya Jared nempel lambang itu di depan tanpa ada penjelasan sebaris pun di dalam teksnya? Simbol geometris itu sebenarnya kunci utama buat ngebedah motif asli Jared nulis buku ini loh. Jadi gini ceritanya, 5 tahun setelah It Works meledak jadi sensasi di kalangan pebisnis, Jared malah ngerasa gelisah. Gelisah kenapa? Kan bukunya laku keras. Karena dia ngelihat pembacanya ngelenceng. Pada tahun 1931, dia akhirnya ngerilis buku sequel judulnya The Meaning of the Mark atau makna dari tanda tersebut. Buku kedua ini lahir dari rasa frustrasi Jared karena dia ngelihat para eksekutif itu pakai metodenya murni cuma buat muasin keserakahan materi. Cuma buat ngejar duit dan jabatan doang. Iya, dan mereka ngelewatin sama sekali filosofi moral di baliknya. Makanya di buku sequel inilah dia ngebedah abis anatomi dari simbol di sampul itu. Coba kita bedah maknanya di sini. Apa sebenarnya arti dari si bujur sangkar dan salib itu dalam pandangan Jared? Dalam kosmologi Jared, bujur sangkar itu melambangkan representasi kokoh dari nilai-nilai duniawi dan material. Ini pondasi hidup kita di bumi, termasuk gimana kita berinteraksi secara etis sama sesama manusia. Ibaratnya aturan emas lah, perlakukan orang lain dengan adil. Terus salib di tengahnya. Salib yang ada di tengahnya itu mewakili kehadiran kekuatan ilahi, intuisi spiritual, dan tujuan hidup yang jauh lebih tinggi. Jared itu berargumen kalau sebuah pikiran cuma bisa disebut benar kalau pikiran itu selaras sama kehendak spiritual sekaligus bawa manfaat praktis buat sesama. Oh, keseimbangan. Jadi simbol di sampul itu sebenarnya dirancang sebagai jangkar visual ya. Tiap kali si pembaca ngambil buku itu buat ngejar ambisi materi mereka, secara nggak sadar mereka dipaksa buat ngelihat simbol keseimbangan duniawi dan spiritual itu. Benar banget, dan ini memunculkan satu pertanyaan penting atau lebih tepatnya interpretasi baru dari sejarah buku ini. Interpretasi kuda Troya itu? Bukan. Persis. Publik selama 100 tahun kan ngira kalau It Works ini tuh manual kapitalis soal cara ngehack alam semesta demi dapat mobil sport sama duit banyak. Tapi gimana kalau dari awal ini semua emang strategi kuda Troya yang dirancang khusus sama Jared? Supaya orang-orang kapitalis itu mau baca ya? Dia tahu banget kalau dia nulis buku soal etika atau kebaikan spiritual, nggak bakal ada eksekutif di Chicago yang mau ngelirik. Jadi, dia pancing ego mereka dulu, dia janjiin kunci buat dapat rumah mewah dan karir cemerlang. Tapi begitu mereka berhasil dapat itu semua,
Dan mereka udah masuk ke ekosistem pemikirannya Jared? Jared pelan-pelan nyisipin perangkat lunak aslinya, pemahaman soal tanggung jawab moral, rasa syukur, dan hubungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar tumpukan uang di bank. Wah, gila. Strategi kuda Troya ini analisis yang brilian banget. Jared kayaknya udah paham banget sama hierarki kebutuhan manusia. Jauh sebelum psikolog Abraham Maslow bikin teori itu. Bener, kalau orang masih lapar dan cemas soal duit, susah mikirin orang lain. Iya kan? Dia tahu manusia yang tiap hari dicekik kecemasan finansial tuh nggak bakal punya kapasitas mental buat mikirin altruisme. Dengan ngasih mereka alat psikologis buat capai kestabilan materi, Jared secara efektif membebaskan pikiran mereka dari ketakutan dasar buat bertahan hidup. Dan barulah setelah perut mereka kenyang, ego mereka tenang, mereka punya kemewahan buat berevolusi ke tingkat spiritual yang dilambangkan lewat salib di dalam bujur sangkar tadi. Masuk akal banget sih. Pas kamu nggak lagi takut mikirin besok mau makan apa, kamu baru bisa mulai mikirin nasib orang lain. Wah, oke. Mari kita rangkum perjalanan panjang kita hari ini ya. Silakan. Sebuah pamflet ukuran saku yang ditulis sama mantan sales mesin cetak udah berhasil ngelewatin ujian waktu selama seabad. Bertahan dari depresi besar, rentetan perang dunia, sampai era AI sekarang ini. Buku ini bertahan bukan karena ngasih sihir instan. Dia terus dicetak karena dia maksa kita ngelakuin hal yang bener-bener bikin gak nyaman di era modern ini. Yaitu mematikan kebisingan. Betul. Membuang sikap sinis kita, duduk diam berhadapan sama selembar kertas kosong, dan nanya ke diri sendiri secara jujur, tanpa filter, apa sih yang sebenarnya, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku inginkan? Dan dalam proses jawab itu, Jared ngingetin kita ke musuh terakhir yang paling mematikan, keraguan pada diri sendiri. Maksudnya pas keinginan kita mulai terwujud, Iya, pas peluang-peluang aneh mulai berdatangan gara-gara alat pelacak di otakmu udah aktif, pikiran logismu pasti bakal panik. Dia bakal nyoba nyabot AC dengan bilang, jangan bodoh, ini cuma kebetulan doang. diskredit. Iya, menganggap itu cuma kebetulan acak. Nah, kalau kamu biarin pikiran logis itu menang, kamu bakal merusak koneksi saraf yang udah susah payah dibangun. Makanya rutinitas nulis dan baca tiap hari itu jadi jangkar yang ikat kamu di jalur penemuan diri. Pemahaman tentang gimana keraguan bisa ngancurin sistem ini. Ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir buat kamu renungin hari ini. Kalau musuh terbesar dari pencapaian adalah pikiran sadar kita yang selalu nganggap segalanya cuma kebetulan, gimana kalau keajaiban sesungguhnya dari metode ini bukanlah alam semesta yang tiba-tiba naburin debu pri buat ngasih apa yang kita minta? Oh, jadi balik ke mekanika otak tadi. Iya. Coba pertimbangin ini. Gimana kalau keajaibannya terletak murni pada tindakan fisik nulis itu sendiri? Dengan kamu duduk diam setiap malam, nutup rapat ambisimu dari cemoohan dunia luar, dan nulis ulang tujuan jujurmu itu. Kamu tuh perlahan-lahan lagi memahat ulang struktur neurologis di otakmu sendiri loh. Yang otomatis bakal ngubah perilakumu juga kan? Pasti, kamu tanpa sadar ngubah cara berdirimu, cara bicaramu, kemana matamu mandang pas lagi jalan di keramaian. Kamu mulai bisa ngelihat celah peluang yang sebetulnya dari dulu selalu ada di depan mata. Tapi otak lamamu nyaring itu keluar. Kamu nggak lagi nunggu keajaiban turun dari langit ya? Enggak sama sekali. Kamu lagi memprogram tubuh dan pikiranmu buat secara sistematis menciptakan keberuntunganmu sendiri. Kamu akhirnya nyalain senter yang terang benderang di dalam ruangan gelap yang selama ini kita sebut pikiran bawah sadar. Center yang ngarah ke satu tujuan yang jelas. Persis. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah semua rutinitas yang bikin capek dalam hidupmu tiap hari, apakah kamu punya nyali buat nyisihin waktu 5 menit aja malam ini, ambil kertas kosong, dan benar-benar cari tahu apa yang kamu mau? Karena seperti yang diyakini sejak seabad yang lalu, it works.